Terus buat apa Anda dihadapkan dengan yang namanya debt collector? Ya, bukankah ini buang-buang anggaran? Berapa banyak lagi duit yang dibuang oleh pinjol untuk menggaji para debt collector ini, untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain, khususnya dari penagih hutang. Ya, jadi konsepnya, kenapa si pinjol malah menghadirkan kita debt collector? Itu atas dasar ketidakmampuan mereka dalam melakukan proses karena beberapa hal tadi. Pertama, oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah mensupport dan mendukung channel ini ya. Mungkin kita agak berbeda sedikit ya. Kenapa berbeda ya? Mungkin apa yang Anda lihat di tampilan layar supaya Anda masuk untuk menonton video ini itu sangat berbeda ya. Nanti kita juga nggak akan heran kalau kita menemukan di kolom komentar misalnya ini channel edukasi atau menakut-nakuti. Anda ini debt collector atau apa, kita maklumin aja karena kapasitas kepala itu memang tidak ada yang sama dan pastinya akan berbeda. Daya tangkap mereka pasti akan berbeda. Ada yang melihat gambar dulu baru memahami, ada juga memahami dulu baru memperhatikan gambarnya. Itu berbeda-beda, tapi kita nggak ada masalah. Oke, yang mau kita bahas di sini adalah kemungkinan terbesar Anda akan diproses ke jalur hukum oleh pinjol. Ini banyak banget pertanyaan dari teman-teman semuanya. Apakah kita nanti suatu saat akan dipenjara gara-gara gagal bayar pinjol atau telat bayar pinjol? Atau apakah kita akan dikasuskan ke dalam one prestasi ketika telat atau tidak mampu bayar pinjol? Mungkin dari teman-teman semuanya banyak nggak yang galbay saat ini di atas 1 tahun ya, atau yang sudah lebih dari 6 bulan? Ada dong pemikiran-pemikiran seperti itu. Di mana berakhirnya ini nanti? Apa risiko paling beratnya? Mungkin nggak ini akan dilimpahkan ke jalur hukum? Oke. Kalau kita bertanya soal kemungkinan itu pasti ada. Berdasarkan POJK yang terbaru saja itu sudah jelas dijelaskan ya. Tentang POJK 10 ya, itu telah menjelaskan bagaimana dengan aturan pinjol. Mulai dari segi penagihan pinjol yang wajib menagih 90 hari sampai dengan pinjol boleh menunjuk pihak ketiga bahkan penasehat hukum mereka untuk memproses kita ke one prestasi. Berarti untuk proses hukum itu ada di dalam aturan OJK. Kalau pihak pinjolnya mau. Yang menjadi permasalahan hari ini bukan sebatas pihak pinjol tidak dibolehkan atau gimana, cuman mau atau tidak pihak pinjol untuk melakukan hal itu. Ya, jadi kalau teman-teman bertanya, mungkin nggak? Kemungkinan terbesar ada nggak kita akan diproses ke jalur hukum? Kemungkinan itu pasti ada. Cuman pinjolnya mau atau tidak? Karena selama ini yang saya perhatikan adalah pinjol bukan tidak mampu, cuman mereka tidak mau melakukan hal itu. Kenapa? Pertama, mungkin waktu yang dibutuhkan dalam melakukan pemrosesan ini, apalagi itu one prestasi, kasusnya perdata, itu bukan waktu yang singkat. Prosesnya sangat panjang dan waktunya sangat lama. Ya, yang kedua, berapa nominal uang dan biaya yang harus dikeluarkan lagi oleh si pihak pinjolnya untuk melakukan proses kepada orang-orang yang jelas-jelas ini sudah tidak mampu. Ya, yang ketiga, kalau si dia mau lakukan pemroses ini, terus buat apa lagi mereka menjalin kerjasama dengan debt collector? Ya, ini juga harus menjadi keseimbangan dari teman-teman semuanya. Jangan hanya memponis diri Anda bahwasannya pinjol akan melakukan pemrosesan Anda ke jalur hukum. Tapi Anda seimbangkan dulu. Kalau memang si pinjol mau proses kita ke jalur hukum, terus buat apa Anda dihadapkan dengan yang namanya debt collector? Ya, bukankah ini buang-buang anggaran? Berapa banyak lagi duit yang dibuang oleh pinjol untuk menggaji para debt collector ini, untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain, khususnya dari penagih hutang. Ya, jadi konsepnya, kenapa si pinjol malah menghadirkan kita debt collector? Itu atas dasar ketidakmampuan mereka dalam melakukan proses karena beberapa hal tadi. Pertama, waktunya yang cukup lama dalam aksi proses. Kedua, biayanya yang tidak sedikit. Ya, dan keputusan pengadilan juga tetap ada keseimbangan di tengah keadilan. Ya, hakim akan mencari keadilan seadil-adilnya, tapi tetap dengan konsep keseimbangan. Ya, itu kalau dari kemungkinan yang teman-teman maksud ya, karena hutang-hutang ini diatur dalam tata hukum perdata, bukan pidana.
Jadi kalau teman-teman tingkatkan lagi, apakah kita akan dipenjara gara-gara telat bayar pinjol? Kalau sebenarnya kita membahas soal itu, saya juga mungkin berulang kali ya menyampaikannya. Kalau seseorang dipenjara gara-gara dia tidak mampu bayar pinjol, sejak pinjol ada di Indonesia dari 2017 atau 2018 sampai detik ini, itu sudah berapa puluh juta orang yang berada di penjara detik ini. Ya, Anda kebayang nggak? Kalau seandainya semua proses hutang piutang ini malah menjadi urusan ranah pidana, ya, Anda kebayang nggak? Bisa membayangkan nggak betapa sibuknya kantor polisi hari ini? Mungkin para pelaku UMKM yang pedagang, penjual atau apa, mungkin lebih baik jualan di depan kantor polisi aja karena akan rame setiap harinya. Karena akan ratusan ribu per kapolsek masing-masing untuk dilakukan proses hukum. Ya, Anda kira yang terjebak di pinjol ini cuma 1 atau 2 orang, tapi puluhan juta. Ya, jadi kalau Anda bertanya, apakah punya hutang di pinjol bisa masuk penjara, atau kita tidak mampu bayar hutang di pinjol bisa masuk penjara? Itu jawabannya tidak bisa. Ya, karena telah diatur itu tentang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pasal 19 ayat 2 menjamin bahwa seseorang tidak diperbolehkan dipidana penjara karena tidak mampu memenuhi kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Ya, jadi nggak perlu lagi teman-teman berpikir akan hal itu. Jadi kalau teman-teman pikirkan, Bang, ada mungkin nggak ya kalau kita galbay kita diproses ke jalur hukum, mungkin secara hukum perdata? Kalau Anda bertanya kemungkinan, ya kemungkinan itu pasti aja ada. Cuman pihak pinjolnya mau atau tidak melakukan hal itu. Karena saya perhatikan sampai detik ini tidak ada ciri-ciri pinjol mau melakukan proses Anda ke jalur hukum. Ya, kalau dia mau proses Anda ke jalur hukum, ngapain lagi si debt collector malah mencaci maki? Ya, bukankah itu yang akan menjadikan keringanan bagi si debitur apabila ada di persidangan nanti? Dan habis itu masih banyak mekanisme pinjol yang saat ini sedang ditutupi. Dan tidak mungkin juga pinjol akan mau melimpahkan perkara ini ke pengadilan. Takutnya program mereka akan terbongkar bagaimana busuknya pinjol ini. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Habis itu kalau Anda tanya lagi apakah kita punya hutang pinjol bisa masuk penjara, itu juga sudah dijawab ya dari pasal 19 ayat 2. Itu sebenarnya. Jadi kalau teman-teman semuanya bertanya tentang mungkin nggak suatu saat kita akan diproses ke jalur hukum, kalau kemungkinannya saja tetap pasti ada. Ya, jadi ini buat teman-teman semuanya yang selalu diancam oleh debt collector akan dikasuskan ke kasus penipuan 372, 378. Ya sudah, senyumin aja karena juga dijawab juga anggap aja si debt collector lagi sedang menunjukkan suatu kebodohan mereka gitu loh. Jadi seandainya kalau orang ini benar-benar dipenjara gara-gara telat bayar pinjol, terus mereka mau kerja apa nanti suatu saatnya lagi? Ya, kan pada akhirnya orang takut benaran tidak mau lagi minjam di pinjol. Karena yang gagal bayar di penjara, semuanya penjara sudah penuh. Terus debt collector kerja apa lagi di luar? Jadi kalau ada debt collector yang ngancam-ngancam gagal bayar pinjol di penjara, senyumin aja. Ya, semuanya setelah diatur kok. Habis itu tentang wajib menagih 90 hari, tadi juga sudah saya jelaskan. Boleh setelah 90 hari pinjolnya tidak boleh menagih lagi. Ya, debt collector internalnya tidak boleh menagih lagi. Debt collector eksternalnya masih. Pihak ketiganya masih. Atau bahkan karena ini sudah jatuh di Wan Prestasi, boleh juga menunjuk penasehat hukum mereka, lanjutkan ke Wan Prestasinya. Tapi pinjol tidak menunjuk penasehat hukum, tapi dia lebih mengambil jalan pintas memanfaatkan jasa dari penagih hutang. Ya, jadi teman-teman semuanya, tentang pertanyaan Anda, mungkin kemungkinan terbesar akan diproses ke jalur hukum oleh pinjol legal. Jawabannya tipis banget atau bisa dibilang nol besar gitu loh. Karena para penyedia layanan atau pelaku usaha jasa keuangan masih nyaman memanfaatkan jalan pintas atau jasa penagih hutang. Ya, jadi jangan tambah-tambah lagi beban pikiran Anda kalau Anda bertanya soal ini lagi, apakah nanti kita galbay bertahun-tahun tiba-tiba kita di penjara, tiba-tiba ini hal ini. Buang semua drama yang ada, fokus untuk memperbaiki hidup Anda. Saat ini hidup Anda sudah hancur loh gara-gara pinjol. Jadi kalau Anda tidak fokus memperbaiki kehancuran ini, makin parah lagi nantinya. Ya, jadi mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu buat teman-teman semuanya.
terutama yang sedang ketakutan menghadapi debt collector yang selalu menekan, mengancam, apalagi dengan bahasa-bahasa hukum yang terkadang mengalahkan jaksa penuntut umum, mengalahkan hakim, mengalahkan polisi. Ya, itu jadi anggap aja kalau debt collector itu tong kosong nyaring bunyinya. Padahal mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Mereka menguasai tapi tidak bisa menjalankannya. Dia memang menguasai rasa takut Anda, menguasai diri Anda, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain sama Anda. Ya jadi slow aja, mereka cuma bisa menekan-nekan kayak gitu aja, sisanya mereka nggak bisa lakuin apa-apa. Ya, jadi mungkin dari saya cuma itu aja dulu, mudah-mudahan ini membantu buat teman-teman semuanya. Jangan lupa juga disupport terus channel Solusi Utang supaya channel ini makin berkembang, pastinya bisa selalu memberikan motivasi dan edukasi buat Anda semuanya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.